Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas fungsi perencanaan di lembaga pendidikan Islam. Perencanaan membantu lembaga menentukan tujuan, menyusun program, serta menetapkan arah kerja. Namun, rencana yang baik tidak akan berjalan jika tidak ada pembagian tugas yang jelas. Karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi organizing atau pengorganisasian dalam lembaga pendidikan Islam. Baik, capaian pembelajaran pada pertemuan di materi 2 dalam 4 fungsi manajemen ini yaitu adalah mampu menjelaskan konsep pengorganisasian serta menyusun contoh struktur kerja lembaga pendidikan Islam. Apa sih pengorganisasian itu? Coba sekarang kita bayangkan. Misalkan sebuah madrasah memiliki program tahfidz. Apakah kemudian program tahfidz itu bisa berjalan hanya dengan sebuah rencana tertulis saja? Jawabannya tentu tidak. Harus ada pembagian tugas. Nah, siapa koordinatornya, siapa pembimbingnya, kemudian siapa yang mencatat perkembangan siswa. Lalu harus ada kewenangan. Siapa yang boleh mengambil keputusan? Siapa yang bertanggung jawab jika program tidak berjalan? Kemudian dibutuhkan struktur kerja. Semua pihak harus tahu posisi dan hubungan kerjanya. Nah, setelah itu, lembaga perlu mengatur sumber daya seperti guru, ruang, jadwal, kemudian anggaran. Nah, jika semua itu sudah berjalan, maka tujuan lembaga lebih mudah dicapai. Jadi, inti dari pengorganisasian adalah menata orang, menata tugas, menata kewenangan, struktur, sumber daya agar lembaga pendidikan Islam itu berjalan lebih tertib dan terarah. Mengapa organizing itu penting? Pertama, organizing mengurangi tumpang tindih pekerjaan. Setiap bidang tahu tugas targetnya dan tanggung jawabnya. Kedua, organizing membangun akuntabilitas. Setiap program memiliki penanggung jawab yang jelas. Ketiga, organizing mempercepat keputusan. Jika jalur kewenangan jelas, keputusan bisa diambil lebih cepat. Keempat, organizing menjaga mutu layanan. Peserta didik, orang tua, guru, dan masyarakat mendapat layanan yang lebih tertata. Sekarang menurut Anda, masalah apa sih yang paling sering muncul di lembaga pendidikan Islam? Apakah tumpang tindih tugas, kurang tanggung jawab, keputusan yang lambat, atau layanan yang belum tertata? Tulis jawaban di komentar. Ya, lanjut ke tujuan pengorganisasian di lembaga pendidikan. Jadi tujuan utama pengorganisasian ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh unsur lembaga itu bekerja sesuai arah yang sama. Baik itu setiap guru, tenaga kependidikan, pimpinan, komite, yayasan, dan juga peserta didik itu memahami posisi dan perannya masing-masing. Jika pembagian kerja ini kemudian sudah jelas, lembaga juga akan dapat mengurangi konflik tugas dan juga mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah, pengorganisasian juga bertujuan agar mendapat atau menciptakan efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa pekerjaan itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Ya, efisiensi berarti bahwa pekerjaan itu tidak dilakukan secara berulang oleh banyak orang pihak tanpa adanya koordinasi. Nah, contohnya misalkan dalam bidang kurikulum, itu bertanggung jawab terhadap jadwal pembelajaran, perangkat ajar, dan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian bidang kesiswaan bertanggung jawab terhadap
kedisiplinan siswa, kegiatan siswa, pembinaan siswa, ya, kemudian juga layanan peserta didik. Nah, jika kemudian fungsi ini tidak dipisahkan dengan jelas, tentu pekerjaan akan mudah tercampur dan hasilnya juga tidak maksimal. Bisa jadi seseorang masing-masing divisi atau masing-masing bidang itu saling menyerahkan, saling melimpahkan pekerjaan. Nah, maka fungsi dan juga wewenangnya itu harus jelas. Nah, ini juga yang kemudian menciptakan efisiensi. Kalau sudah jelas tugasnya masing-masing, maka pekerjaan pun akan menjadi lebih efisien. Artinya efisien dari segi waktu, ya, efisien dari segi sumber daya maupun lainnya. Nah, tujuan lainnya yaitu adalah untuk membangun akuntabilitas. Berarti setiap tugas itu memiliki tanggung jawab yang jelas. Seperti itu. Kemudian setiap unit itu kerja jelas dengan capaiannya, kemudian kendalanya apa, dan juga bagaimana menggunakan sumber dayanya. Itu sudah jelas, siapa yang bertanggung jawab. Sehingga ketika ada terjadi apa-apa, siapa yang harus bertanggung jawab itu sudah jelas. Ya, kemudian termasuk juga dalamnya adalah keseimbangan atau keadilan dalam kerja, pembagian beban tugas, ya, itu sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan fungsi dan juga kebutuhan dari lembaga itu yang sudah diserahkan ke masing-masing bidang, ya, atau ke masing-masing unit kerja. Nah, ini juga dengan adanya pengorganisasian juga akan menciptakan budaya yang kolaboratif, ya, baik itu guru, tenaga kependidikan, pimpinan, yayasan, dan juga komite itu perlu untuk bekerja sama, berkolaborasi, ya, dan juga berkoordinasi agar mencapai tujuan yang sama. Nah, maka pengorganisasian ini penting untuk menggapai tujuan bersama. Nah, maka kuncinya adalah bagaimana mengkoordinasikan dari masing-masing unit kerja tersebut. Baik, selanjutnya yaitu adalah prinsip dasar pengorganisasian. Apa saja sih prinsip-prinsip dalam melakukan pengorganisasian ini? Ya, jadi prinsip pertama adalah pembagian kerja. Lembaga pendidikan Islam perlu membagi tugas sesuai bidang dan kompetensinya masing-masing. Kepala madrasah ataupun kepala sekolah itu tidak mungkin menangani semua hal secara langsung. Oleh karena itu juga maka perlu didistribusikan kepada wakil kepala, harus didistribusikan kepada koordinator bidang, kepada guru, wali kelas, tenaga administrasi, bendahara, pustakawan, laboratorium, pembina ekstrakurikuler, dan unit-unit pekerja lainnya. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip kedua yaitu adalah kesesuaian antara tugas dan kemampuan. Orang yang diberi tugas perlu memiliki kompetensi, memiliki integritas, dan kesiapan menjalankan amanah yang diemban. Nah, dalam lembaga pendidikan Islam, kompetensi teknis saja itu tidak cukup. Pengelola juga perlu untuk memiliki komitmen secara moral, ya, baik itu kemampuan bekerja sama dan juga kepedulian terhadap tentu nilai pendidikan Islam. Nah, prinsip selanjutnya yaitu adalah kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Jadi setiap jabatan itu harus memiliki batas wewenang yang jelas. Jika seseorang kemudian diberi tanggung jawab tanpa kewenangan, maka pekerjaannya akan sulit untuk berjalan. Sebaliknya, jika seseorang itu diberi wewenang tanpa tanggung jawab, ya organisasi akan rawan disalahgunakan. Prinsip selanjutnya itu adalah koordinasi. Jadi lembaga pendidikan Islam itu memiliki banyak kegiatan yang tentu saling berkaitan gitu ya. Nah, kegiatan pembelajaran, ada kegiatan ibadah, ada pembinaan karakter misalnya, kemudian tentang keuangan, sarana, hubungan masyarakat, dan juga mungkin pembacaan Al-Quran, dan lain seterusnya.
Nah, itu juga perlu menekankan prinsip saling tolong menolong ya, karena dalam Islam juga kita diajarkan untuk saling tolong menolong. Nah, nilai ini juga dapat dijadikan sebagai pondasi ya, bahwa koordinasi organisasi itu harus diarahkan untuk kebaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, prinsip kelima yaitu adalah komunikasi. Ya. Jadi struktur organisasi yang baik akan lemah jika kemudian komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Ya, jadi informasi juga harus mengalir ya dari pimpinan ke pelaksana, kemudian dari pelaksana ke pimpinan, kemudian koordinasi antar bidang secara terbuka. Ya, nah komunikasi yang sehat itu akan membantu lembaga untuk mencegah kesalahpahaman, dapat memperbaiki masalah dengan lebih cepat dan juga menjaga suasana kerja yang lebih kondusif lagi. Ya, selanjutnya yaitu bagaimana sih tahapan-tahapan dalam melakukan pengorganisasian dalam unsur manajemen ini ya, atau fungsi dari manajemen ini khususnya di lembaga pendidikan Islam. Ya, tahapan-tahapan yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama adalah memahami dulu tujuan dari lembaga itu seperti apa. Ya, ini sesuai dengan karakteristik dari perencanaan atau tujuan dari lembaga itu sudah dirumuskan dalam perencanaan. Nah, itu harus diturunkan dalam pengorganisasian. Kita harus memahami dulu tujuan lembaga itu. Nah, kemudian pengorganisasian itu dimulai ya dari visi dan misi, kemudian program yang ingin dicapai apa. Ya, misalnya jika kemudian lembaga ini ingin menjadi madrasah unggul dengan dalam akademik dan juga akhlak, ya maka struktur organisasi itu harus mendukung dua arah tujuan tersebut. Ya. Jadi kembali lagi kepada tujuannya apa, dan struktur organisasi itu harus mengarah kepada tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Jadi tidak hanya cukup pada mengandalkan satu bidang kurikulum saja, tapi juga perlu juga ada bidang misalkan pembinaan karakter, pembinaan keagamaan atau budaya madrasah. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua yaitu adalah mengidentifikasi pekerjaan. Ya, lembaga perlu yang mencatat semua pekerjaan-pekerjaan penting yang harus dilakukan. Nah, pekerjaan itu dapat mencakup menyusun kurikulum, pengelolaan jadwal, pengelolaan keuangan, administrasi, hubungan masyarakat, kegiatan keagamaan, ataupun evaluasi mutu. Ya. Kemudian tahap ketiga yaitu adalah mengelompokkan pekerjaan. Pekerjaan yang sejenis itu perlu kemudian dimasukkan ke dalam bidang yang sama. Jadi misalkan urusan pembelajaran ya kita masukkan ke bidang kurikulum. Urusan kedisiplinan siswa atau kegiatan siswa itu masuk ke bidang kesiswaan. Urusan gedung, urusan ruang, laboratorium, itu kan masih satu jenis pada sarana. Maka diserahkan kepada bidang sarana. Nah, kemudian tahap keempat yaitu adalah menempatkan orang yang tepat. Put the right man in the right place ya. Nah, ini pemetaan ini juga harus mempertimbangkan dari kompetensi sumber daya manusia yang lembaga itu miliki. Bagaimana kemudian pengalaman dari sumber daya yang kita miliki, kemudian bagaimana integritas, kemampuan kerjasama, ini juga penting untuk dinilai agar kita bisa atau seorang manajer itu dapat menempatkan orang pada tempatnya. Kemudian tahap kelima yaitu adalah menetapkan jalur koordinasi. Ya, misalkan dari pimpinan ke kepala atau dari kepala sekolah kepada kepala kurikulum, maka jalur koordinasinya adalah jalur perintah. Kemudian dari kepala wakakurikulum ke humas dan lainnya itu adalah harus jalur koordinasi. Nah, ini penetapan jalur koordinasi ini penting ya. Jadi lembaga itu perlu menentukan bagaimana kemudian melaporkan atau laporan itu disampaikan.
siapa yang mengambil keputusan, bagaimana kemudian bidang-bidang ini bekerja sama. Nah, tanpa jalur koordinasi yang jelas tentu masalah kecil itu dapat berkembang menjadi konflik yang tidak selesai-selesai seperti itu. Dan tahap terakhir yaitu adalah melakukan evaluasi organisasi. Jadi struktur organisasi itu juga perlu dievaluasi secara berkala, bisa 2 tahun atau 1 tahun. Jika kemudian ditemukan ada bidang yang terlalu berat atau tugas bebannya terlalu tinggi, maka bebannya bisa kemudian dibebankan di bidang lain ya. Kemudian apabila kemudian ada program baru juga lembaga dapat membentuk unit baru ya, atau task force ya, satuan tugas baru jika memang membutuhkan tugas yang baru ya. Jika kemudian itu tidak berjalan efektif ya, maka lembaga itu perlu mengevaluasi bagaimana untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, itu saja dari materi pengorganisasian. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di lembaga pendidikan Islam. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.